Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wala nikmatillah amara alla ta'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel As-Salam TV, sebuah channel yang senantiasa menyajikan konten-konten Islami dalam rangka membangun peradaban Islam. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia adalah bagaimana kita senantiasa mewaspadai skenario setan sebagai musuh hidup kita, bahwa realita yang akan kita hadapi sepanjang hidup kita di dunia ini, setelah kita menyadari keberadaan posisi kita, bahwa kita diberikan musuh hidup, yakni setan, yang dulu diproklamirkan atau dipersonifikasikan oleh iblis laknatullah alaih, dan kita mungkin sudah baca, sudah banyak diterangkan oleh guru-guru ngaji kita bagaimana sepak terjang iblis dalam berupaya menggelincirkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Karena ini komitmen dia. Iblis tidak kosong, tidak tidur dari misinya, dia betul-betul fokus dan istiqomah dalam menggelincirkan Bani Adam sebanyak-banyaknya. Yang tentunya iblis di sini bukan sosok pribadi saja, yang secara judul besar adalah Syaitonir Rajim. Kalau di dalam Al-Quran diterangkan, misalkan di dalam surat 17 ayat ke-64, kerahkanlah pasukanmu yang berkuda, yang berjalan kaki. Itu artinya berarti iblis bukan sendirian. Sebagaimana mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas hakikat setan itu sendiri. Ya, jika setan, dalam hal ini iblis dan yang bersekutu dengannya, misinya menggelincirkan Bani Adam sebanyak-banyaknya, maka tentunya hal ini kita bisa berlogika, mungkinkah kalau dia mendatangi hanya person to person? Pasti dia membuat perangkap-perangkap yang bagaimana dengan perangkap itu mendapatkan mangsa sebanyak-banyaknya, yaitu berupa manusia dan jin mungkin, yang nantinya akan menjadi teman dia di neraka, dari penghuni neraka syair, penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka pada kesempatan kali ini, rahimakumullah, mengingatkan diri dan juga pemirsa sekalian, bagaimana kita agar senantiasa mengingat, mewaspadai strategi iblis dalam hal ini dalam menggelincirkan manusia kita semua. Di tengah perkembangan zaman yang sedemikian dahsyat hari ini, kemajuan, kemudahan hidup, tidak sedikit justru yang menghantarkan kita kepada kelalaian, melupakan, melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, menggagalkan fokus kita sesungguhnya untuk apa kita hidup di dunia ini. Misal Salam TV yang dirahmati Allah SWT, maka iblis pun meminta kepada Allah SWT kepanjangan waktu, perpanjangan waktu, minta panjang umur. Itu artinya apa, Ibu Binarahimullah? Bahwa umur yang panjang, waktu yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sarana, wadah, modal
agar seharusnya kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bisa bertemu dengan Allah SWT. Tapi ini juga digunakan iblis, bagaimana kemudian manusia dilalaikan terhadap waktunya. Dan Allah SWT juga sudah berfirman, yang sering juga diingatkan kepada kita, karena waktu itulah banyak manusia rugi. Kenapa rugi? Karena tidak sedikit yang dengan waktunya justru terlalaikan dari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka waktu adalah modal. Kemudian diisi apa waktu itu? Maka tentunya kesibukan dunia ini yang menjadi rutinitas aktivitas hidup kita ini. Iblis membuat perangkap sedemikian rupa, bagaimana tentunya hidup ini tidak terlepas dari interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Artinya apa? Hidup itu bersistem. Seluruh kehidupan ini terhubung satu rangkaian, yang mana dari seluruh sendi-sendi kehidupan, ketika itu terinspirasi dari iblis, maka itu akan bisa menjadi perangkap-perangkap iblis itu sendiri dalam melarikan manusia. Dari mulai pendidikan misalnya, kemudian sosial, budaya, semuanya dibangun. Misal kita ambil contoh dari pendidikan misalnya. Bagaimana hari ini kita menyaksikan sebuah pendidikan yang luar biasa didukung dengan kemajuan teknologi, menjadikan manusia pintar. Tapi sayangnya dia hanya melahirkan kepintaran, tapi tidak menghantarkan kepada benarnya kehidupan, benarnya menjalani hidup. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Akhirnya ilmu yang ada bukan menghantarkan dirinya, menghantarkan manusia secara umum untuk lebih mengenali eksistensi dirinya, posisi dirinya di hadapan Allah, atau memahami posisi Allah di hadapan dirinya, sehingga di sini terjadi hubungan yang benar antara manusia, menyadarkan eksistensinya. Tatkala dia diberikan kepandaian, ilmu yang banyak, justru menyadari di situ ada Al-Alim, Allah yang maha memiliki ilmu. Ilmu yang ada justru menjadi rasa syukur atas karunia yang sesungguhnya itu pemberian dari Allah SWT. Namun justru ketika sudah masuk perangkap-perangkap iblis tadi, dengan pendidikannya itu justru menjadi alat menghapuskan eksistensi Allah. Mereka tadi pintar, tapi bukan justru menjelaskan, menerangkan betapa maha hebatnya Allah, sang maha karya luar biasa. Justru harusnya dengan teknologi menginspirasi kita bagaimana Allah SWT dengan segala sistem kehidupan hari ini. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia yang sangat luar biasa. Metabolisme kerja tubuh kita dan seluruh sistem kehidupan dalam tubuh kita itu sangat luar biasa. Tapi justru dengan ilmu yang tinggi itu, bukan untuk semakin mengenal Allah, yang diwujudkan dengan mewujudkan kehendak-kehendak Allah. Untuk apa sesungguhnya Allah menciptakan kita? Ini dari sisi ilmu, dan belum lagi di sisi-sisi yang lainnya. Dan ingat tadi, ilmu dan apapun yang diraihnya, yang tidak sedikit hari ini juga selain itu, dengan ilmunya justru diarahkan untuk lagi-lagi ke dunia lagi. Bagaimana untuk menghasilkan pundi-pundi amal, pundi-pundi rupiah, mohon maaf. Justru dengan ilmunya, bagaimana ilmu menjadi mesin untuk meraup rupiah yang banyak. Bagaimana kita saksikan hari ini, siklus pendidikan itu menghantarkan seseorang pada ujungnya adalah bagaimana supaya mudah mencari uang. Inilah pergeseran, saudaranya. Justru terbentuk karakteristik takut miskin, takut susah. Padahal itu bukan musuh kita, itu adalah kenyataan yang bakal kita hadapi. Tetapi dengan ilmu, bukan takut dosa. Ini Fabidullah yang perlu kita waspadai bersama.
Artinya bahwa setan dalam hal ini yang dulu dipersonkan oleh iblis, mereka itu membangun sistem, maka seluruh sistem kehidupan yang terinspirasi dari ide-ide setan mendukung, melancarkan daripada misi setan. Apa sih sesungguhnya misi setan? Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa misi besar setan adalah menjauhkan manusia, memalingkan manusia, menjadikan manusia ingkar kepada Allah, ingkar kepada agama Allah, ingkar kepada aturan Allah, ingkar kepada perintah-perintah Allah, apapun bentuknya yang kemudian terafiliasi menuju ke sana, sesungguhnya itu adalah perangkap setan. Dari seluruh sendi kehidupan, kesimpulannya adalah akan bisa menjadi sarana setan untuk memalingkan manusia dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah menjadi menghamba kepada selain Allah. Inilah target setan. Sehingga memang bukan untuk menjadikan manusia langsung frontal menjadi orang-orang kafir bagi orang yang sudah beragama Islam. Mungkin dia mungkin tetap diberikan judul sebagai seorang Islam, tapi seringkali dijadikan lalai dengan keislamannya, bukan semakin tekun mendalami ilmu agamanya sehingga muncul kepercayaan dirinya sebagai seorang muslim, menjadi bersyukur dengan keberadaannya mendapatkan iman menjadi seorang muslim, tapi dia cukup judulnya saja, tetapi kadang kosong dari pemaknaan. Akhirnya Islam menjadi tetap kerdil, tetap kecil, dan bukan menjadi sesuatu yang besar dan bisa menyelesaikan, menjadi solusi atas kehidupan yang dihadapinya. Hadirin pemirsa Aslan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, bahwa tipu muslihat iblis ini yang patut kita waspadai. Bukan lagi sosok yang menyeramkannya, tapi justru yang di awal ayat tadi disampaikan, inna syaitana aduwan fattakhidhu, inna syaitana aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, dan jadikanlah dia musuh. Nyata artinya bisa sesungguhnya dilihat dengan mata telanjang. Jadi jangan terjebak kepada setan yang definitif secara goib, karena ini bisa jadi pengalihan supaya kita datang fokus. Justru seluruh sistem kehidupan yang terinspirasi dari ide-ide setan, yakni memalingkan manusia dari posisinya sebagai makhluk di hadapan Allah menjadi hamba, harusnya menghamba kepada Allah, maka berubah menjadi menghamba kepada selain Allah. Itulah sesungguhnya orang-orang yang sedang terkena perangkap setan. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melihat, untuk bisa memaknai, memahami, melihat bahwa setan adalah musuh yang nyata, sehingga kita bisa menghindari sejauh-jauhnya dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nastagfirullah li wa lakum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.